Jadi kalau kamu melihat orang-orang maksiat, pikiran kamu Allah yu'adzibuhum itu enggak fair. Bisa saja Allah yaghfiru lahum. Tapi kamu milih situ tok, yaitu sifat yu'adzib itu enggak fair. Harusnya ya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi orang soleh ini wallahu la yaghfiru wallahu laka, itu Allah tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena Allah hanya disifati yu'adzib, bukan disifati yaghfir. Padahal Allah bisa yu'adzib, bisa yaghfir. Sehingga Wahsy ketika seperti itu, dia qatilu ahabbin nas ila Rasulullah, yaitu Wahsy adalah qatilu Hamzah. Ketika Nabi da'a alaihi, tidak usah diterjemah, itu sama Allah malah Wahsy dikasih tobat. Bahkan turun ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw. Jadi kita melihat ahlul maksiat, oke kita tidak cocok dengan mereka, tapi tidak cocok tetap berharap mereka tobat. Kita tarbiyah, karena kita tidak boleh nyifati Allah yu'adzibuhum qatan. Mungkin ramelok dadi pangeran kok muni qatan. Isa wae Allah yaghfiru lahum. Itu pelajaran bagi kita. Jadi ternyata si soleh tadi ditegur sama Allah, kamu tidak bisa seperti itu. Mangdal ladzi yata'alla alaihi, yata'alla itu corong Jawa sumpah serapah. Kok iso aku mbok sifati u'adzib tok, wong aku iso aghfir. Makanya di Quran itu ada wa yu'adzibal munafiqina. Ayatnya apa? Insya'a au yatuba. Nah, ini dalil-dalil napa? Kalau jenengan mendukung Islam napa? Wasatiyah. Jadi an ilmin. Jadi saya dukung gerakan ini, satu an ilmin, dua memang secara etika. Pak Quraisy itu orang sepuh, tentu pilihan itu setelah sekian baca tafsir, baca referensi, beliau seorang akademisi, profesor doktor. Tapi saya tetap mohon dukung kita itu an ilmin, apa? An ilmin. Memang dari awal Allah mensifati dirinya bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Kenapa kita memastikan yu'adzib? Wong Allah bisa yaghfir. Nah, dengan demikian kamu menetapkan sifat Allah dua-duanya. Jadi yang soleh ya tetap khawatir jangan-jangan ada masalah. Yang fasik pun tetap ada harapan. Makanya masyhur dawuh Sayyidina Ali yang dikutip hampir semua ulama, apa? Ala unabbiukum fil faqih kulal faqih. Apa perlu saya ceritakan siapa yang ahli fikih sebenarnya? Apa kata Sayyidina Ali? Sebagian orang malah memarfukan ini ke Rasulullah SAW. Kalaupun ini tidak hadis marfu, dawuh Sayyidina Ali pasti tercermin dari keinginan Rasulullah SAW. Ketika Nabi ditanya, siapa itu al-faqih kul al-faqih atau Sayyidina Ali? Malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'amminhum min makrillah. Apapun kondisinya orang, jangan putus asakan dari rahmatnya. Jika Nabi itu pernah sangat serius ngadepi orang-orang fasik, tapi setelah dimultazam sama Allah ditegur, kalau kamu begitu rahmat saya kata Allah kamu batasi. Semenjak itu Nabi terus rileks. Dan Nabi kalau ibadah itu mesti milih yang paling gampang. Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amroini ilahtaron apa? Aisarahuma, pasti milih yang paling gampang. Termasuk Nabi unik itu tofa rohiban. Semua sahabat itu tofu musyatan, semua tawaf secara jalan. Tapi Nabi tofa rogiban. Jika kata ulama-ulama usul fikih, afdal mana? Ya afdal tawaf secara jalan, karena al-ajur bi qadrit. Tapi untuk Nabi itu afdal tofa rogiban. Kenapa? Karena Nabi adalah muallimul ummah, pengajar umat. Kalau Nabi tidak tofa rogiban, maka orang akan bilang syarat sahnya tawaf harus jalan. Barokahnya Nabi naik unta, orang mengesahkan tawaf secara rokiban. Tapi saya ini keterusan, jangan nom-nom dong nganggo skuter kok teletabis. Ini kalau ya cocok kan. Oh ya nak sing sepuh-sepuh itu cara kula berlebihan lah. Meskipun sah tapi kalau nganti risih, buan terbenturan yang disai itu. Boyo itibak Nabi itu paling enggak ya kesamaan sepuhnya atau apa Nabi kan. Ini ndak, sementing sah apa? Wah repot ya. Terus bukti berdua gini, kalau Nabi itu ingin ibadah itu paling ringan. Suatu saat setelah Fathu Mekah, Nabi kayak apa rindunya sama Ka'bah al-Musyarrafah itu, sama Al-Ka'bah al-Musyarrafah. Nabi saking rindunya minta sama Abu Tolhah al-Hajabi itu. Minta Utsman bin Tolhah al-Hajabi. Utsman namanya itu. Minta kunci terus masuk Ka'bah. Itu keluar dari khimah, itu Nabi senengnya bukan main. Karena Fathu Mekah. Lebu Ka'bah senengnya bukan main. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, itu kelihatan hazinan, kelihatan susah, tersiksa.
Ditanya sama Sayyidah Aisyah, kenapa engkau gelisah padahal tadi kelihatan senang? Wadidtu anni lam adkhul. Saya suka andikan tadi saya ada masuk Ka'bah. Kenapa ya Rasulullah? Jangan-jangan umatku ngira ini penting. Dan itu berat. Sampai jadi perdebatan ulama fikih. Apakah sunat masuk Ka'bah apa? Enggak. Sebagian ulama bilang enggak. Alasannya Nabi getun Joro Jawa itu kecewa, nyesel. Kenapa saat tadi masuk? Jangan-jangan umatku nanti merasa itu keharu dan itu repot. Nah kita tidak usah dilarang, memang tidak punya kesempatan. Alhamdulillah. Dilarang nggak dilarang, sudah tidak punya kesempatan. Nah ini yang terakhir kenangan saya mau menerangkan dan tambah mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini betul, ini sesi terakhir ini. Begini, salah sun mangkun nafihi wajada halawatal iman. 3 hal ini kalau ada pada kamu atau pada siapa saja, maka menemukan halawatal iman, manisnya iman. Ini mungkin yang jarang dijelaskan orang adalah manis itu apa? Kata Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai pensarah Bukhari, termasuk manisnya manis adalah al-iltizat al-aqli, merasa nyaman secara berpikir. Nanti saya bacakan takbirnya sebelum saya tutup ngaji bareng ini. Begini misalnya, kita ngikuti Nabi Muhammad SAW. Tentu beliau punya al-jamalul wajhi, Nabi itu orang paling ganteng. Tentu beliau punya al-jamalul sauti, suaranya Nabi itu luar biasa. Tapi yang paling luar biasa tentu al-jamalul akli. Akalnya Nabi itu luar biasa jamal, luar biasa indah. Artinya gini, andaikan Anda seorang profesor atau seorang alim allama, seorang kiai yang paling alim, terus dikasih tahu Nabi, misalnya dikasih tahu Islam, sing gawe donya iki, iku Fir'aun. Kan mesti tersiksa, logikanya gimana? Wong Fir'aun lahirnya di bumi kok bikin bumi, kan dulu buminya timbang. Oh mesti ra iso turu sampean. Iki ajaran nopo ora iso turu. Tapi ajaran ini mengatakan sing gawe alam raya ini Allah. Allah itu awal, Allah itu qadim. Kan terus iso turu, wis adone lah. Nek sing gawe luwih dhisik. Paham ya? Terus sing gawe iku ala kulli syai'in qadir, wis adone lah. Jenenge gawe alam mesti ala kulli syai'in qadir. Nah terus misalnya diajak paham ateis. Alam ini ndak ada, kemudian ada. Penciptanya apa? Ya ketiadaan. Oh, ora iso turu sampean. Bagaimana mungkin al-adam yakhluqu maujudan, alam yang maujud diciptakan oleh Adam. Oh, ora iso turu sampean. Itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani, halawatul iman itu adalah ibaratun anil iltizat al-aqli. Halawatul iman dan ibaratun anil iltizat, agama ini nyaman secara akal. Kita disuruh menuhankan zat yang sifatnya itu luar biasa. Allah adalah qadim, tentu pencipta lebih dulu timbang yang diciptakan. Kan enak, keren kan? Terus alam yang maujudat, hadil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Ini maujudat diciptakan zat yang super wujud, yaitu wajibul. Kan iso turu sampean. Oke, masuk akal. Nah, misalnya sampean dikabari hadil maujudat khalaqahal adam. Ini maujudat diciptakan ketiadaan. Mesti kalian mikir iki waras ta ora sing ngene iki. Ya itu, jadi apa? Kita halawatul iman itu usahakan maknanya sampai ngalami al-iltizat al-aqli apa? Al-iltizat. Saya baca takbirnya saja. Ini di kitab saya Fathul Bari. Ini di juz 9, di kitab saya halaman 193 ya. Karena mungkin sampean beda cetakan atau enggak ada nomornya karena enggak punya, enggak tahu saya. Banyak ini tak. Tapi ini nanti saya tak tinggal di Mas Wafa ini. Nanti yang enggak boleh di ngopi saja, di foto aja. Selumayan ben ngaji ku nganggo kitab ben kok wong alim itu keren ya. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Halawatul iman. Beliau ngendikan wayal taddu bidzalika iltizazan aqliyan. Jadi orang merasa nyaman secara iltizazan aqliyan. Akalnya merasa nyaman. Idzil iltizat al-aqliyu idrakuma huwa kamalun wa khairun min haitsu huwa kadzalik. Jadi beliau mencontohkan gini, kamu disuruh minum obat. Beliau contohnya itu kamu disuruh minum obat. Tentu secara watak kamu tidak senang karena obat itu pahit. Tapi kamu merasa nyaman setelah sakit minum obat merasa nyaman karena ada harapan sembuh. Jadi watak kamu tidak senang, lidah kamu tidak senang karena pahit, tapi akal kamu senang. Wah enak aja bar disuntik, bar diinfus, bar minum obat. Berarti itu namanya iltizazan
aklian, akal kamu merasa apa? Nyaman karena telah melakukan sesuatu yang sesuai akal. Tak baca ya, misalnya al murad bil hubbi huwa al hubbul akli alladhi huwa itharu ma yaqtadi al aqlu salimu rujhana wa in kana ala khilafi hawan nafsi kal marid yu'afu ad-dawa bitob'i fayan faru anhu wa yamilu ilai bimuqtado akli. Kayak kita sakit tentu dioperasi itu tidak senang, bayang wedhus apa usus dewedel-edel kan nggak senang secara hawan nafsi, paham ya? Tapi secara akal karena kamu divonis usus buntu, senang mana setelah dioperasi sama sebelumnya? Lah, senang dioperasi itu namanya al-iltizat al-akli. Ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani.